Hai Sobat Ngeblu semua, apa kabarnya hari ini? Kita doakan semoga sehat selalu. Selamat berjumpa kembali di Jejak Ngablu. Dari alam manapun Sobat menyaksikan video ini, kita ucapkan terima kasih. Di video ini kita akan mengajak Sobat Ngablu semua mengunjungi curug yang jarang dikunjungi oleh para wisatawan. Karena tempat dan lokasinya cukup terpencil, serta akses ke sana juga cukup tertutup. Kita akan terus menanjak menyusuri jalan aspal ini. Ini adalah jalan menuju Bukit Karikil. Di sini jalannya sudah diaspal, tapi Sobat Ngablu tahu sendirilah bagaimana aspal di kita ini. Kadang 2 bulan atau 3 bulan juga sudah habis. Jadi bisa saja Sobat saat datang mengunjungi Curug Luhur melalui jalur ini, aspal di sini sudah habis, tidak seperti ini lagi, malah lebih mirip aliran sungai kering. Karena tempat ini cukup tinggi, jadi kita bisa melihat pemandangan sekitar yang cukup indah, yaitu perbukitan Cirenghas. Seperti ini jalannya, semakin ke atas semakin rusak. Kita akan terus saja menyusuri jalan ini. Sebetulnya tidak lama menyusuri jalanan ini, sekitar 3 menitan dari bawah tadi. Namun karena cukup menanjak dan jalannya yang semakin ke atas semakin rusak, jadi perjalanan kita akan terasa lebih lama. Bila Sobat Ngablu datang ke tempat ini membawa kendaraan, dipastikan pengereman berfungsi dengan baik karena jalan yang terus menanjak dan curam. Di sini perjalanan kita belum selesai, kita akan terus saja menanjak karena berada di perbukitan seperti ini. Jalannya juga semakin rusak. Dan nanti di depan, bila Sobat Ngablu melihat ada bangunan SD Negeri Cikurutug, Sobat Ngablu tinggal belok kanan. Nah, dari tempat itu tidak terlalu jauh, Sobat sudah sampai di Bukit Karikil. Nah, dari Bukit Karikil itu kita tinggal turun saja ke Curug Luhur Cikurutug, curug yang akan kita tuju. Ini adalah saung milik warga. Kita akan menitipkan kendaraan di sini agar kita nanti nyaman saat mengunjungi Curug Luhur Cikurutug. Kita tidak was-was lagi karena memikirkan kendaraan. Kendaraan kita tinggal dititipkan saja sama pemilik di sini, dan kita hanya membayar seikhlasnya saja. Tidak ada tarif parkir ataupun tiket masuk untuk menuju Curug Luhur Cikurutug. Dan ini adalah akses tercepat dari tempat ini. Jika Sobat sudah terbiasa menjelajahi alam liar, ini akan memudahkan bagi Sobat Ngablu saat mengunjungi Curug Luhur Cikurutug. Namun di sini saya membawa anak kecil, tentunya akan sedikit lebih lama, mungkin sekitar 20 menit atau 25 menit. Sebenarnya jika Sobat mengunjunginya sendiri ataupun tidak membawa anak kecil, ini waktunya hanya 15 menitan saja dari tempat ini. Di Bukit Karikil ini Sobat Ngablu juga bisa ngecamp. Tentunya pemandangan di sini cukup indah, apalagi cuaca cerah seperti ini. Nah, di sebelah kiri kita ini adalah perbukitan Cirenghas. Ada Gandasoli dan juga sekitaran Sukaraja.
depan sana kita juga melihat ada kebun pinus. Kebun pinus itu termasuk bagian dari Bukit Karikil. Jadi kita bisa ngecamp di Bukit Karikil ataupun di kebun pinus tersebut. Nah, dari sini adalah awal menuju Curug Luhur Cikurutuk. Kita tinggal jalan saja karena kita sudah pernah sebelumnya mengunjungi Curug Luhur Cikurutuk. Jadi kita tidak dipandu oleh pengelola yang mengelola tempat ini. Jalannya seperti ini. Dari tempat ini juga sudah terdengar air terjunnya karena ini akses tercepat menuju Curug Luhur Cikurutuk. Namun kita harus hati-hati karena jalan ini cukup ekstrim. Kita tinggal mengikuti saja jalur yang sudah ada di tempat ini. Nggak, hati-hati. Kan mama jatuh tuh. Ngerondang we. Kan. Dek. Di video. Ini lucu apa? Ini. Oh, tetehnya lebih bagus sekali. Memang nggak ada di video. Jika sobat turun, ini ada pohon yang cukup besar. Nah, ini adalah patokan untuk menuju ke Curug Luhur Cikurutuk. Dari pohon ini kita jangan ambil sebelah sini, kita ambil jalan yang sebelah kanan ke sini. Kalau iya kalau ininya, tapi enggak waktu udah isi ompet itu ini apa tuh? Udah profesional. Kesana tuh enakan mah. Kemana kah kadinya? Kadinya mah tuh. Kita ambil jalan sebelah kanan, sebelah sini. Kita terus jalan. Ini sepertinya pohon kelowi atau sukun. Jangan ambil jalan sebelah sini. Ini sebelah kirinya. Nah, kita ambil jalan sebelah kanan. Kita ambil jalan sebelah kanan, sebelah sini. Kita terus jalan. Dan kalau sudah menemukan pohon yang tinggi ini, di depannya ada pohon rumpun bambu, kita langsung turun. Ini pohon rumpun bambu yang sebelah sini. Bisa juga turun langsung ke sebelah sini. Nah, tapi ini cukup licin, jadi lebih baik ambil jalan sebelah sini. Pohon-pohon atau akar-akar yang ada di sini bisa dibuat tumpuan saat turun ke area yang cukup ekstrim di tempat ini. Setelah turun dari rumpun bambu, kita akan menemukan jalan bercabang.
Nah, ke sebelah sini. Kita ambil jalan sebelah kanan. Jangan ambil jalan sebelah kiri. Kalau kiri ini kebalik lagi ke atas. Kita ambil jalan sebelah sini. Di, Terus bajunya udah dibawa. Ikan udah itu bawa celana lagi ongkos. Buat sholat nanti kuat keluar. Ya ini. kita akan terus berjalan ke sebelah sana. Jalannya semakin rimbun dengan pepohonan karena ini hutan rimba. Coba sobat Ngablu bisa lihat. Nah, untuk seperti ini jalannya semakin licin. Jadi kita harus sangat berhati-hati karena di bawah ini jurang. Woi, sangat mengerikan. Yang kayak di atas itu kan masih bisa pegang. Kan enak banget. Kayaknya sih di bawah sudah ada pengunjung atau orang yang datang ke sini. Kayaknya udah terdengar teriakan-teriakan. Belum keluar. Alika yang saudara Ipan kan Tuh. Lihat-lihat dulu kalau pelan-pelan ya naik. ada. Ya.
tuh biawak. Oh itu. Memang nggak pakai warna, karena babak-babak. Sini. Dek, makan dulu sini. Celananya. Kita sudah terbiasa ngablu ke alam liar seperti ini karena kita memiliki kesempatan dan juga banyak waktu. Jadi bisa kapan saja jika kita mau. Karena kita adalah pengangguran. Walaupun pengangguran, kita tetap pengangguran produktif, yang artinya kita masih memiliki penghasilan dan juga pendapatan. Bila sobat ngablu seorang karyawan dan bekerja dengan orang lain, alangkah baiknya tetap bekerja, jangan meninggalkan pekerjaan. Karena aktivitas seperti ini membutuhkan banyak waktu dan juga tenaga. Mungkin suatu saat sobat ngablu yang bekerja dengan orang lain saat ini akan memiliki kesempatan juga mengunjungi tempat-tempat wisata ataupun alam liar seperti ini. Namun maaf kata nih, apabila sobat seorang pengangguran mutlak yang artinya tidak memiliki penghasilan dan juga pendapatan, bisa bersabar, mungkin suatu saat akan ada kerabat dan juga teman yang ngajak ngablu secara gratisan ke alam liar seperti ini. Air di sungai ini deras tapi tidak dalam. Jadi bagi sobat ngablu yang ingin mandi ataupun bermain air di tempat ini sangat cocok karena tidak berbahaya. Karena semalam hujan, jadi sungai di sini tidak jernih, melainkan agak ke kuning-kuningan.
Kondisi saat ini Curug Luhur Cikurutug debit airnya sedang besar karena saat kita datang ke tempat ini musim hujan. Sobat bisa melihatnya sendiri. Seperti ini kondisi Curug Luhur Cikurutug. Ini cukup tinggi juga air terjun di sini. Kalau kita naik ke atas ke sana, di sana ada goa. Ada goa-goa kecil di atasnya. Sebetulnya untuk datang ke air terjun ini ada beberapa jalur. Salah satunya jalur yang sudah kita lalui tadi, yaitu lewat Bukit Karikil. Walaupun jalannya agak ekstrim, tapi itu merupakan jalur tercepat menuju curug ini. Dan di sini ada beberapa jalur yang bisa sobat lalui, yaitu jalur melalui Ciembe dan juga Cipacing, nanti akan keluar dari sebelah sini. Jalur ini agak landai namun memakan waktu dan agak jauh juga. Jadi bagi sobat Ngablu yang pemula, mungkin ini akan menjadi jalur terbaik jika ingin mengunjungi Curug Luhur Cikurutug. Saat di atas tadi kita mendengar teriakan-teriakan seakan-akan ada pengunjung lain yang datang ke tempat ini. Ternyata tidak ada. Namun setelah kita perhatikan, ternyata teriakan-teriakan itu berasal dari kawanan kera yang ada di sekitar sini. Sobat Ngablu bisa lihat di bagian depan kita ini ada beberapa kawanan kera. Untuk saat ini kita tidak bisa menikmati keindahan Curug Luhur Cikurutug langsung dari bawah air terjunnya karena berisiko. Airnya sedang besar, mungkin suatu saat kita bisa menikmatinya langsung dari bawah air terjunnya. Tapi kita bisa melihat keindahan air terjun ini dari sisi yang lain. Seperti ini, di sini ada batu yang cukup lebar dan kita bisa menikmatinya dari tempat ini. Jika kita amati, kita hanya melihat dua tahap Curug Luhur. Sebetulnya masih ada tahap lagi. Curug Luhur ini ada 3 tahap. Namun pemandangan hutan menghalangi bagian ketiganya. Sepertinya video kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih bagi sobat Ngablu yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Kita doakan semoga sehat selalu dan kita akan kembali dengan video dan tempat yang berbeda. Terima kasih.